Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru. Mohon izin sebentar, saya akan menyampaikan hasil selama saya, alhamdulillah saya diutus dari sekolahan untuk mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam dari kepala sekolah dan guru. Itu hari ini saya melaksanakan pembahasan dengan media materi apa yang saya dapat kemarin di bulan Juli selama saya melaksanakan pembelajaran mendalam. Nah, mungkin kita langsung saja ke materinya. Oke, yang pertama ini dari Bapak Menteri langsung ya, berbicara. Kalau orang berpikir dengan grow mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Maksudnya kalau dia berpikir dengan pola pikir yang bertumbuh atau dia yakin, karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Pasti di setiap masalah itu ada jalan keluarnya. Ya. Kita next. Yang kedua, konsep pola pikir. Pola pikir tetap PPT, yang kedua pola pikir bertumbuh. Apa sih pola pikir tetap? Apa sih pola pikir bertumbuh? Kita lanjut. Pola pikir adalah segalanya. Untuk tingkatan yang pertama, pola pikir, tindakan, dan hasilnya. Mengapa pola pikir dikedepankan? Karena yang kita harapkan sebelum kita bertindak, kita harus berpikir. Kita pikirkan dulu apa yang akan kita lakukan, terus nanti hasilnya seperti apa jika kita melakukan tindakan itu. Makanya kita diminta untuk berpikir dahulu, terus tindakan dan hasilnya, agar hasilnya tidak mengecewakan. Pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Makanya pola pikir terletak di depan, karena pola pikir akan menentukan hasil yang diperoleh. Makanya sebelum melakukan tindakan, kita harus berpikir tindakan apa yang akan saya lakukan nanti, dan hasilnya nanti akan bagaimana, apakah bagus atau kurang bagus. Nah, itu yang harus disiapkan. Terus selanjutnya, pola pikir tetap versus pola pikir bertumbuh. Di sini yang pertama, jika pola pikir tetap, dia akan menghadapi tantangan dengan menghindar. Malaslah, kayaknya aku nggak bisa menghadapinya, makanya dia menghindar. Kalau pola pikir bertumbuh, dia menerima. Oke, saya terima tantangannya dan akan saya lakukan. Terus yang selanjutnya, ketika ada rintangan, pola pikir tetap menyerah. Kayaknya aku nggak bisa, menyerah aja lah daripada nanti saya nggak bisa. Kalau untuk pola pikir bertumbuh, dia akan bertahan. Bertahannya maksudnya bagaimana saya bisa menghadapi rintangan itu. Selanjutnya, untuk effort itu ketika ada kerjaan, dia anggap itu mubazir. Ngomong kalau pelatihan, kamu juga harus tumpah, itu oleh pensiun. Biasanya seperti itu, ya. Nah, seperti itu kan ada lifelong learning, belajar sepanjang hayat. Terus untuk pola pikir bertumbuh, dia menjadi peluang untuk dia bertumbuh. Karena apa? Oke lah, aku mau ikut pelatihan supaya dapat wawasan mungkin. Terus kalau ada kritikan, untuk pola pikir tetap dianggapnya dia serangan. Misalnya diingatkan kepala sekolahnya, ingatkan tuh ada harus begini. Ada banyak ya. Kepala sekolah ini beneran saya seolah saya tidak apa-apa. Nah, untuk pola pikir yang bertumbuh itu sebagai informasi. Ya Bu, terima kasih atas informasinya. Kalau ada kritik dari mungkin dari teman, dari kepala sekolah, itu dianggap informasi. Nah, kalau misalnya ini success order, misalnya salah satu di antara kita ada yang sukses, ya. Dianggapnya dia sama pakai sukses lah, ini wah, ya ada persaingan. Untuk pola pikir yang tetap, untuk pola pikir bertumbuh, dia akan menjadi inspirasi. Bagaimana saya bisa menjadi bapak itu seperti bapak itu, bagaimana caranya? Itu untuk
pola pikir tetap versus pola pikir bertumbuh. Untuk selanjutnya, mengapa manusia berbeda-beda? Ya, karena sama warna rambutnya, beda pola pikirnya. Pola pikir atau riset, perubahan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian atau peristiwa. Tentunya setiap manusia itu melihat suatu peristiwa itu berbeda-beda untuk menyikapinya. Tuh, atau kejadian atau suatu peristiwa. Artinya jenis-jenis pola pikir, Drominset versus Wittgenstein. Untuk Drominset, keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Itu lalu pola pikir bertumbuh, dia yakin bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Apa? Itu latihan bisa. Seperti yang saya ini contohnya. Yakin sedikit. Untuk pola pikir tetap keyakinan dan kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap yang tidak banyak bisa diubah. Dia berpikir, ya usaha aku begini, mungkin bahwa aku seperti ini tidak bisa diubah. Kayak ini, itu kalau pola pikir tetap. Selanjutnya, soal pola pikir tetap dan soal pola pikir bertumbuh. Bisa kita lihat, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Itu kalau pola pikir tetap. Bolehlah, aku sudah survei, berserah. Soal pola pikir bertumbuh, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Kalau dia gagal, kita berusaha dan mencoba lagi. Nah, jika saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan sebab risiko untuk gagal akan besar. Itu seperti yang saya sebenarnya saya kemarin itu kalau sekolah pesan Pak sampai pelajaran. Wah, saya bisa ya saya. Tapi alhamdulillah sudah saya sampaikan untuk soal pikir bertumbuh, saya akan menceritakan pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Nah, ini hanya kalau misal kalau sekolah seperti itu biasanya menawarkan besok ada pelajaran ini siapa yang mau ikut? Ya, saya tugas saya mau. Saya ini juga malam tapi saya ditujuk ya. Kepala sekolah untuk mengikuti bukan untuk saya aja dulu ya bukan menawarkan diri tidak. Terus suara pola pikir tetap kesalahan menunjukkan kelemahan saya sehingga harus dihindari demi menjaga nama baik. Suara pola pikir bertumbuhnya kesalahan merupakan sebuah proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Lanjut, saya hanya bagus dalam bidang tertentu saja dan tidak untuk bidang lainnya. Saya bisa belajar apapun juga yang saya mau, termasuk hal-hal yang sangat sulit sekalipun. Jadi kita sebagai dalam pendidik kita harus mengikuti zaman. Misalnya teknologi ya, kita belajar teknologi. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, kecerdasan kemampuan adalah segala dan segalanya dan akan menjadi faktor yang menentukan sukses tidaknya. Belajar dan berusaha adalah faktor kunci yang akan menentukan sukses tidaknya seseorang. Untuk pembelajaran mendalam. Jadi apa sih pembelajaran mendalam itu? Definisi pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga secara holistik dan terpadu. Nah, kemarin ya tadi sudah disampaikan untuk kepala sekolah, ini ada 8 dimensi profil kelulusan. Pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu individu yang memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, bisa sebelum belajar pertama suruh berdoa untuk kepada masing-masing bisa. Terus keluargaan itu individu yang memiliki rasa cinta tanah air serta menghargai
keberagaman budaya seperti tadi Kepala Sekolah menyampaikan ada pawai budaya. Bisa pendalaman pada kritis yaitu individu yang mampu berpikir secara logis dalam memahami proses informasi untuk menyelesaikan masalah. Terus kreativitas yaitu individu yang mampu berpikir secara inovatif dalam mengolah ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Lanjut, kolaborasi. Individu yang mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Bisa pekerjaan kelompok, bisa. Kemandirian yaitu individu yang mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Kesehatan yaitu individu yang memiliki sifat dan memiliki fisik yang sehat dan mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental dan fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Komunikasi, individu yang memiliki kemampuan komunikasi dan berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi. Nah, di sini ada penerapan prinsip pembelajaran mendalam. Jadi ada 3 kesadaran. Yang pertama kesadaran itu penyamaran peserta didik dalam belajar. Bagaimana sih kita bisa membuat peserta didik nyaman dalam belajar? Nah, bisa, nggak harus di dalam kelas, bisa di luar kelas. Yang kedua, fokus, konsentrasi, dan perhatian. Nah, sekarang itu anak-anak itu susah fokus terhadap apa yang kita sampaikan. Itu tantangan untuk kita agar membuat anak-anak fokus dan konsentrasi. Yang ketiga, kesadaran dalam proses berpikir. Keempat, kesempatan peserta didik untuk menentukan pilihan dan memiliki alasan atas pilihannya. Kelima, keterlibatan peserta didik dalam mengembangkan strategi belajarnya. Lanjut, keterbukaan terhadap perspektif baru, keinginawan terhadap pengalaman dan pengalaman baru, bermata, kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata. Misalnya jadi anak di bawah kalau misalnya pelajaran pas, dan materi ini tentang hewan atau kehidupan apa? Bapak rumah boleh kan di sekolahnya ada orang kena sapi, bahwa sebenarnya tunjukkan bagian-bagian dari hewan sapi ya wajah bisa dibawa ke rumah warga bisa. Terus keterlibatan peserta didik berperan dalam pemecahan masalah isu terdekat di kehidupan nyata, keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, kebermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru, keterkaitan dengan bidang ilmu lain, pembelajar sepanjang hayat. Nah, pembelajar sepanjang hayat. Menggembirakan, lingkungan pembelajaran yang interaktif. Ya. Berarti antara siswa dan guru itu harus saling berkomunikasi dan belajarnya menggembirakan. Bisa bertepuk atau ice breaking bisa bertepuk. Jadi anak-anak biar tetap semangat, tidak hanya itu aja. Terus aktivitas pembelajaran yang menarik, minat dan merasa kita tahu. Kita sebagai pendidik atau sebagai kita harus bagaimana sih biar anak menarik dalam belajarnya, itu bisa pakai proyektor ada, LKPD, terus menginspirasi, tantangan yang memotivasi tercapainya keberhasilan belajar, lalu memberikan ruang untuk prakarsa kreativitas sesuai dengan bakat minat dan berkembang. Pengalaman belajar ada 3, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Memahami, yaitu aktif mengkonsumsi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dan berbagai sumber dan konteks. Kita sebagai anak didik sebelum memahami atau sebelum menerapkan materi, menyampaikan materi terlebih dahulu kita harus memahami apa sih materi besok yang akan saya sampaikan. Kalau saya masuk ke dalam bukunya bingung materi mau harus sampai karena pengalaman belajar pertama belum
terpenuhi, yaitu memahami secara mendalam konteks materi dari berbagai sumber dan konteks. Bisa untuk nggak harus dari buku aja materi itu. Terus mengaplikasi, yaitu menerapkan pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual sehingga mampu menghubungkan ide-ide, menganalisis, membangun solusi kreatif dan inovatif dalam penyelesaian masalah konkret. Jadi kita harus bisa dalam belajar IPAS tentang kesehatan atau bisa nanti kolaborasi dengan guru sekolahnya, suruh anak lari-lari, turun bagus bisa. Terus refleksi, yaitu proses evaluasi diri di mana peserta didik mengevaluasi baik proses maupun hasil dari tindakan atau praktek nyata yang telah dilakukan. Nah, setelah mengaplikasi baru merefleksi, misalnya apa kegiatannya hari ini, pelajaran apa yang kamu tangkap pada hari ini. Nah, kita harus merefleksi setiap bisa diraih pembelajaran. Maksudnya anak sudah paham betul atau belum materi yang kita sampaikan. Terus cara pembelajaran ada praktek pedagogis, yaitu strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. Tadi ada 8. Terus kemitraan pembelajaran itu membentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas dan mitra profesional. Kita juga ini dalam belajar itu kita harus bisa membentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua. Boleh orang tua ikut dalam pembelajaran? Boleh. Tapi itu tadi anak-anak di orang tua, kemitra, kemitraan misalnya pabrik apa, itu ada sekolah ada yang bikin TP di bawah situ. Ini anak-anak jangan membuat TP misalnya. Artinya lingkungan pembelajaran itu mengangkat integrasi antara ruang fisik, ruang virtual dan budaya belajar itu mendukung pembelajaran mendalam sehingga dapat mengintegrasi berbagai daya belajar peserta didik dengan optimal. Lingkungan belajar itu tidak hanya di dalam kelas saja, boleh ruang virtual ya bisa, karena ada Google Form itu bisa, lewat WA juga bisa, tidak hanya di dalam kelas. Terus pemanfaatan teknologi digital yaitu untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Dan sekarang sudah kita masuk di era globalisasi. Jadi tadi ada proyektor, ada di putaran video pembelajaran bisa. Sekian dan terima kasih. Sebelum berakhir, saya ada sedikit kenangan untuk Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu isi diri saya dulu. Soal tadi tidak. Nah, ini ada berilah tanda setiap pernyataan di bawah ini sesuai dengan pendapat Anda. Jadi ini dikerjakan individu. Di sini ada 20 pernyataan. Jangan Anda checklist setuju atau tidak setuju. Boleh dikasih nama, nggak apa-apa. Boleh dikasih nama, nggak apa-apa. Silakan. Jangan dikerjakan yang depan. Waktunya 10 menit. Bayangkan 5 menit aja. Silakan sesuai dengan keyakinan Anda. Kalau setuju, saya setuju. Silakan. Boleh silakan. Oh iya. Silakan. Maaf. Boleh. Waktunya 5 menit. Kemampuan Anda
Anda adalah sesuatu yang sangat mendasar yang tidak hanya Anda dapat ubah lagi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa teman ada pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap. Nah ini pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap. Saya harap setelah ini ya kita bisa pola pikirnya bisa bertumbuh, bukan hanya tetap. Sudah mudah? Kalau sudah yang di depan saya kedua. Nah, ini tadi Bapak Ibu sudah mengerjakan yang pertama. Di sini ada kolom jika nomor 1 poinnya Bapak Ibu setuju. Nah, setuju itu dapat di angka berapa? Nah, jadi sudah ada poinnya nomor 1 sampai 20. Sampai dikali. Jika Bapak Ibu yang pertama setuju, berarti setuju. Nah, ini angka 1. Di kolom kedua setuju angka 1. Jadi setelah selesai di total nilainya berapa? Langsung dikira total aja semuanya dapat berapa? Ditambahkan ya. 1, 2 sampai 10 nilainya ditambahkan. Fokus semua. Gak usah selalu serius ya. Yang penting selesai. Sudah. Oke, lanjut ke bawah. Nah, di sini setiap skornya ada pilihannya. Dari totalnya, kalau 0 sampai 20 pilot berarti ada gagal materi saya berikan. Kalau nilainya kosong 0 sampai 20. Nah, terus FG itu value cukup atau sedang. Kalau nilai Anda 21 sampai 33. Sebaliknya Bu, kalau sudah. GF good file baik, nilainya 34 sampai 44. Kalau yang B good, sangat baik atau tinggi. Nah, Bapak Ibu di level mana kira-kira
Kalau saya kemarin dan belajar ya, saya dapat 40 kemarin. Saya dapat 40 baik 34 sampai 44. Ternyata belum dapat di kolom G. Itu 45 sampai 60 ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan motivasi Bapak Ibu guru untuk belajar, dan belajar. Karena kita sebagai tenaga pendidik itu dituntut untuk mengikuti setiap zamannya. Sekarang kita sudah berjalan sosial media, ya penggunaannya kita harus mengikutinya. Tidak ada kata terlambat, Bapak Ibu. Jadi belajar sepanjang hayat selama kita masih diberi nafas, kita masih hidup di atas kita belajar. Sekian dari saya. Bila ada masalah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa.